Kalau dengan kasus hari ini, Bang, Ya. itu si penggugat sudah jelas mengatakan mereka tidak mempersoalkan soal ijazah S1. Nah, Ya. di dalam gugatan mereka hari ini, penggugat mempersoalkan masalah ijazah SD, SMP, dan SMA. Kalau soal S1, mungkin Bang Refli, Mas Dhani, dan teman-teman udah baca berita, pihak UGM pun sudah mengklarifikasi hal itu. Persoalan klarifikasi itu kan karena pihak otoritas langsung UGM ya, itu kan hak mereka, Bang, mau membantah, mau macam-macam tuh karena otoritas resmi langsung UGM yang dipersoalkan hari ini. Nah, yang menarik di sini kan, Bang, soal SD, SMP, dan SMA. Ya. Nah, yang menurut saya kemarin saya berdebat sama Mas Dhani itu, saya bilang kalau bicara palsu, yang tadi saya bilang, apakah ijazahnya atau nilainya atau dalamnya itu, Bang. Ya. Nah, yang kedua, yang mereka hari ini persoalkan adalah menggugat perbuatan melawan hukum itu terkait Pilpres 2019. Di situ poin penting dari si penggugat itu yang agak menarik itu adalah mempersoalkan Pilpres 2019. Dikatakan Presiden Jokowi pada waktu itu memberikan keterangan Dokumen palsu. Ya. Nah, yang menjadi problem kita hari ini, menjadi pertanyaan besar saya bilang sama Mas Dhani itu, kok yang dipersoalkan hanya sebatas Pilpres 2019. Ya. Sementara yang namanya Jokowi ini udah ikut konsultasi Pilpres 2014. Ya. Artinya di sini saya melihat tidak cermat dan tidak teliti lah dalam konteks yang mereka persoalkan. Kenapa mesti 2019? Pada mentara kontestasi udah dicari 2014. Jadi kalau dalam logika hukum ini kan agak aneh gitu loh, Bang. Artinya kan kenapa itu kan menjadi satu kesatuan dokumen, dan saya pikir dokumen yang 2014 atau 2019 kan pasti tidak ada perbedaan dong secara logika, karena kan itu dokumen itu yang digunakan kembali kan gitu, Bang. Nah, jadi teman-teman si penggugat ini mempersoalkan 2019 itu satu. Yang kedua yang menarik itu turut tergugatnya, Bang. Ya. Artinya turut tergugat ini yang saya baca di media itu satu presiden secara langsung, kedua MPR, ketiga Dikti, dan yang keempat KPU. Yang kedua KPU. Iya, maksudnya 4 hal itu. Ya, jadi tergugat satunya Jokowi, KPU, tergugat 2 KPU, tergugat 3 MPR, tergugat 4 Dikti. Nah, yang menjadi aneh ini kan Bang Refli juga selain ahli hukum juga kan seorang praktisi hukum nih, Bang, lawyer. Lawyer ini kan kalau turut tergugatnya kurang itu kan pasti bisa kemungkinan kan gugatan itu kan bisa antara ditolak atau dilanjutkan. Tapi yang menarik di sini dari turut tergugatnya itu tidak ada misalnya kepala sekolah SD, tidak ada kepala sekolah SMP, tidak ada kepala sekolah SMA, yang mana ketiga orang ini kan mengeluarkan produk yang namanya ijazah tersebut. Nah, di sini agak aneh gitu loh, Mas. Kalau secara hukum kan kalau turut tergugatnya kurang itu kan ya berarti kan yang lu persoalkan ijazah, masa yang mengeluarkan ijazah nggak lu gugat, kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, yang kedua kayak kata Bang Refli tadi, mereka ngotot yang membuktikan itu harus presiden sendiri. Misalnya ini loh yang asli, yang nggak begitu, Mas. Karena di dalam hukum itu ada namanya asas hukum. Ya, yang bilang gitu siapa? Yang mana? Yang bilang kalau yang harus presiden sendiri siapa yang bilang? Ya itu teman-teman yang penggugat meminta agar Presiden Jokowi hadir ke pengadilan untuk membuktikan bahwasanya ini loh yang asli. Mereka kan mendalilkan ini palsu. Nah, sementara bagi mereka menganggap harus Jokowi sendiri yang membuktikan itu. Yang benar gimana? Nah, ini ada asas hukum. Bang Refli sebenarnya lebih paham. Asas hukumnya ini saya baca ini agak bahasa bahasa Latin. Lah. Yang mana kurang lebih itu, Mas, bunyinya itu siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Artinya tidak ada kewajiban si Presiden Jokowi untuk membuktikan. Jadi kayak gini, ini kopi nggak enak, berarti versi yang enak yang mana? Nah, yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan. Jadi kalau mereka bilang harus Jokowi sendiri yang hadir dan membuktikan dalil itu salah. Karena asas hukum. Dan hari ini Jokowi, kalau sumpah saya nih ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, itu sangat mentah saya katakan itu gampang. Tidak harus dan tidak wajib yang namanya Presiden Jokowi
membuktikan itu. Bukannya itu yang menentukan hakim. Oh enggak. Hakim kan cuma menilai, memeriksa dan mengadili. Nah, tapi dalil itu harus dia barengin. Saya gini kan ini palsu. Mereka harus punya yang asli. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita bicara perbuatan melawan hukum itu kan harus ada 4 unsur, Mas. Kalau kita bicara di pasal 1365 BW itu yang pertama kan unsur perbuatan. Perbuatannya itu maksudnya gini. Nggak, sorry gue potong ya. Kita kan sama-sama pernah mengalami kasus hukum, menjalani. Kalau misalnya itu nggak bisa, terus sidang hari ini digelar buat apa? Ya, nanti saya mau menjawab beliau nih, banyak hal yang saya mau garis bawahi ya. Ini Bang, biar clear dulu, biar nggak penontonnya setia Ahmad Dhani ini ngerti gitu kan. Yang disebut perbuatan melawan hukum itu seperti apa? Jadi kan jangan sampai main gugat tuh seolah-olah yang dibuat salah. Ternyata kita harus luruskan itu, Mas. Artinya tidak selamanya yang dibuat itu yang salah. Yang meluruskan kan bukan lawyer. Yang bukan, artinya pengertian dulu. Artinya 1365 biar kita baca dulu, jadi diskusinya enak. Dibacain. Jadi pasal 1365 BW itu kan jelas. Maksudnya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, kalau saya baca pasal ini berarti di dalam perbuatan melawan hukum ini ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu yang disebut perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Jokowi pada saat daftar ke KPU? Itu satu. Yang kedua, kesalahan. Artinya dari perbuatan tersebut, kesalahan apa yang timbul dari situ? Dari perbuatan itu harusnya kan menimbul kesalahan, Mas. Nah, itu apa kesalahannya? Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan kerugian. Nah, kalau kita bicara kerugian, berarti kan secara langsung si penggugat ini kerugian apa yang dialami. Nah, sementara hari ini umumnya di Indonesia kerugian itu kan bersifat material. Artinya kerugian yang bersifat nyata yang dialami langsung oleh penggugat. Yang keempat itu yang disebut dengan hubungan kausal. Kausal itu artinya antara si tergugat, perbuatan melawan tergugat ini dengan si penggugat, kerugiannya itu yang dialami korban itu langsung atau tidak langsung. Jadi kalau bicara perbuatan melawan hukum, 4 unsur ini harus satu rangkaian. Kalau dari 4 unsur ini tidak ada dalam satu rangkaian, maka 1000% hakim akan menolak gugatan tersebut, artinya NO. Nah, coba kita simulasikan dengan kasus hari ini. Dari 4 ini, Bambang Tri, kita bicara kerugian. Secara individu, kerugian apa yang dialami? Yang kedua, hubungan. Hubungan apa Jokowi dengan Bambang Tri? Kalau Jokowi tidak kenal Bambang Tri, atau Bambang Tri tidak ada hubungan dengan Jokowi, berarti selesai dong. Apa yang mau digugat? Logikanya seperti itu. Tidak ada hubungan hukum antar mereka. Mereka mau jawab? Gitu loh. Ini kalau bicara perbuatan melawan hukumnya gitu. Ini banyak sekali yang saya mau tambahin, atau paling tidak ada yang sedikit saya ini kan. Jadi gini, pertama ya mengenai apa yang dia gugat. Yang dia gugat itu jelas ijazah yang tidak benar. Jadi bukan nilainya, bukan isi di dalamnya, tapi produknya, Bang. Produknya. Oke. Jadi itu udah jelas ya. Karena kalau kita lihat bukunya Bambang Tri dan pasti ditaruhkan ke dalam gugatan tuh bahwa ijazah yang digunakan Presiden Jokowi itu adalah bukan ijazah dirinya. Dia menggunakan ijazah orang lain. Ini menurut penggugat dong? Iya dong, pastilah. Kan yang saya katakan kan ini kan belum ada yang salah dan yang benar. Itu satu. Nah, yang kedua tadi disinggung ya, kenapa dia tidak gugat kuliahnya? Ini ketika saya interview sama Bambang Tri, ada sedikit menurut saya ke cara pandang dia yang menurut saya keliru. Dia menganggap bahwa tidak perlu kuliahnya karena syarat untuk menjadi presiden cukup SMA. Betul. Karena itu bagi dia cukup dia buktikan SMA-nya palsu, selesai lah barang itu. Tapi kalau menurut saya nggak begitu. Bahkan saya mengatakan begini, SD, SMP, SMA-nya asli, tapi yang palsu kuliahnya, itu tetap dia bisa di-impeach. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan tercela. Kan klausul impeachment. Ya,
Ini aku agak melihat sesuatu pandangan yang berbeda antara Ali Lubis sarjana hukum dan Bang Refli. Ali Lubis dari tadi itu ngomongin soal KUHP. Bukan Iya. KUHP, Bos. Hah? Perdata. Kuatan melawan hukum. Oh sorry ya. KUH Perdata. Perdata ya. Iya. Perdata. Nah Bang Refli yang diomongin tata negara. Enggak, belum. belum Saya baru ngomong mengenai konstruksi kasusnya. Oke. Ya, jadi konstruksi kasusnya. Jadi konstruksi kasusnya itu adalah tadi satu, yang digugat adalah ijazah palsu, ya, ijazah orang lain yang digunakan. Kemudian kenapa tidak digugat S1-nya? Karena kata Bambang Tri, kan SMA syarat untuk menjadi presiden. Padahal saya katakan, kalaupun ijazah SD, SMP, SMA-nya itu asli, dan yang palsu itu sarjananya, itu tetap ada konsekuensi pemberhentian presiden. Karena presiden sudah melakukan perbuatan tercela. Atau kalau kita lihat misalnya penggunaan ijazah palsu itu pelanggaran yang ancaman hukumannya misalnya 5 tahun lebih, itu kejahatan berat lainnya. Jadi tetap objek untuk pemberhentian itu ada. Itu satu. Jadi karena itu menurut saya, kalau dia menemukan bukti bahwa ijazah, ya. Kan Ali tadi bilang, kata dia kalau tidak ada kerugian di pihak Bambang Tri, Nanti itu belum. kan saya kan jawab satu-satu kan. Kan dia kan tadi. Nah, jadi tetap ijazah sarjananya. Oke. Karena itu bukan harusnya nilainya. ya, karena itu menurut saya ijazah sarjananya harus juga digugat juga, ya. Oke. Lalu yang ketiga, ya, tadi mengatakan kenapa yang digugat itu pihak bukan sekolahnya, ya kan? Pengeluar produk. Ya. Ya. Sebenarnya mereka nggak salah. Jadi sekolah itu nggak salah. Karena sekolah itu kan tidak mengeluarkan produk yang palsu. Yang kan sekolah itu mengeluarkan produk buat misalnya si A, si B, si C. Sekolahnya kan mengeluarkan produk yang asli. Iya, lalu Pemalsuannya siapa ya, yang melakukan? ya gitu. Jadi kalau menurut saya, ya cukup yang digugat itu ya Presiden Jokowi kalau misalnya pelakunya Siapa dia. yang diduga pelaku Tapi pemalsuannya. kan harus ini, Bang. Harus si pengeluarga itu kan misalnya memberikan keterangan. Oh enggak, nanti. Nah. Itu pembuktian. Ya. Jadi menurut saya yang perlu digugat itu cukup Presiden Jokowi Yang aja. diduga memalsukan. Ya, Bukan- sebenarnya. Iya benar. Karena kalau KPU misalnya, ya, karena kalau KPU digugat, ngapain juga KPU? Karena proses election sudah selesai, ya kan? Jadi sebenarnya paling top itu cukup satu aja, oke ya, itu harusnya situ. Nah berikutnya tadi kalau kita bicara perbuatan melawan hukumnya jelas ya, memalsukan ijazah kan perbuatan melawan hukum. Kemudian Memalsukan bukan kepala sekolah. bukan dalam konstruksi, Tapi hari ini kan yang menilai palsu atau tidak palsu. Oh nanti itu Kan ada otoritas yang berwenang. enggak, itu bukan nanti itu proses pembuktian. Nah lalu kemudian kita bicara hubungan kausalitas. Kalau kita bicara hubungan kausalitas, ini ada berimpit antara tata negara dengan perdata, ya kan? Jadi walaupun ini kasus perdata, tapi konsekuensinya tata negara. Ya, kalau itu ya betul. Ya, jadi kalau seandainya nanti bisa dibuktikan bahwa ijazah ini palsu, kan begitu, maka konsekuensinya adalah secara moral, ya, harusnya presiden mengundurkan diri. Kalau dia tidak mau mengundurkan diri, maka wajib DPR mengimpeach dia, melakukan pemakzulan. Karena wilayah pengadilan negeri hanya mengatakan palsu dan tidak palsu. Iya. Nggak bisa dia memerintahkan DPR bersidang dan lain sebagainya atau memerintahkan presiden mengundurkan diri, nggak bisa. Karena kalau permintaannya ke sana, maka gugatan ini akan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena bukan kewenangan pengadilan negeri. Betul. Tapi ini dia udah belajar nih, Egy Sujana CS ini dari gugatan sebelumnya. Jadi dia nggak minta macam-macam, dia cuma minta deklarasi bahwa ini palsu itu aja. Nah dengan deklarasi palsu itulah nanti dibawa kemana-mana, dibawa ke politik, ranah hukum tata negaranya kan. Jadi ada dimensinya. Nah kalau dikatakan hubungan kausalitas antara Bambang sama Jokowi, kalau kita separuhnya ranahnya tata negara, itu yang namanya gugatan itu bisa mewakili kepentingan banyak pihak. Jadi tidak harus dia punya kaitan langsung. Sebagai contoh misalnya, kalau kita menggugat presidensial threshold misalnya,
Itu class action gitu kurang lebih bang. Iya. Pilih Iya. kelompok. Tapi Iya. ini kan pribadi individu itu loh yang jadi Iya, tetapi dia sebenarnya mewakili kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi dia, kepentingan orang banyak. Jadi kalau Kepentingan misalnya warga negara lah. iya, kepentingan warga negara, Iya. kepentingan republik ini, sama seperti saya misalnya mengajukan presidensial threshold. Nanti orang tanya, ngapain kamu? Nggak ada kaitannya. Padahal saya mengajukan permohonan itu mewakili kepentingan orang banyak. Kan secara teoritis tidak mungkin 270 juta rakyat Indonesia menggugat. Karena itu harus ada orang yang mewakilinya. Nah, Bambang Tri itu mewakili kita sesungguhnya. Jadi dia menggugat dalam ranah perdata, tetapi dengan konsekuensi hukum tata negara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana restorasi dari kerugian itu, kan begitu kan? Untuk ya. semacam kerugian yang timbul. Kerugian yang timbul adalah kerugian yang sifatnya bukan material, ya, non material. Kerugian apa? Bisa didalilkan. Misalnya, kalau seandainya kita dipimpin oleh orang yang menggunakan ijazah palsu, ya kan, kerugian itu kan kita bisa dalilkan sebagai warga negara, ya kita merasa rugi. Malu itu kan immaterial. Iya, misalnya kita bisa merasa malu, merasa muka kita dicoreng, ya kan. Nah, karena itu harus direstorasi. Nah, restorasinya adalah deklarasi oleh pengadilan mengatakan itu palsu, maka tindak lanjutnya untuk itu adalah DPR harus melakukan proses impeachment atau yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri. Tapi sekali lagi, pengadilan tidak berhak untuk memerintahkan. Tetapi dengan deklarasi itu nanti akan ada semacam desakan untuk mengundurkan diri, kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, Gitu. ini menarik Bang ya tadi yang saya bilang tadi itu kalau bicara gugat ini kan yang kita bacakan PMH Bang, bukan Ya. class action, itu satu. Ya. Kalau tadi yang Bang Refli bilang mengatakan mewakili dan lain-lain itu kan sifatnya class action. Berbeda kalau uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi kan syaratnya kan warga negara Indonesia. Ya. Bang lebih paham lah kalau soal MK dan Ya. konstitusi. Berbeda dengan PMH perdata di pengadilan PN. Ya. Nah, yang uniknya kalau di PN ini kan Bang ada asas namanya actori incumbit probatio, actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Oke, nah itu bagian itu belum saya jelaskan tadi, lupa saya. Ya, Iya. tapi nanti Abang silakan Iya. Abang lengkapi. Iya. Tapi menjadi persoalan hari ini adalah kayak saya bilang tadi, yang membuktikan palsu atau tidak palsu ini kan harus dibuktikan Bang. Nah, siapa yang membuktikan ini? Kalau berdasarkan asas hukum ini, maka yang mendalilkanlah yang membuktikan. Maka si penggugat dalam hal ini katakan Bambang Tri, dia sendiri yang harus membuktikan. Misal gini, dia menggugat ijazah A palsu, maka dia harus membawa yang asli. Majelis, ini yang kami buat palsu, ini loh yang asli. Artinya beban itu bukan berada di Pak Jokowi. Sementara dalil mereka hari ini meminta pengadilan menyatakan itu palsu. Nah, sementara kalau berdasarkan asas hukum ini, kayak Abang bilang tadi, bukan pengadilan yang harus memutuskan palsu atau asli, tapi harus si penggugatlah yang membawa keaslian itu. Nah, yang kedua Bang, jadi misal gini, yang dipersoalkan tadi itu, yang Abang bilang tadi itu hubungan kausalitas dan macam-macam itu kan kalau bicara PMH kan harus dia berdampak sendiri Bang, langsung. PMH itu Bang, nggak bisa kalau kita uji materi di MK kayak Abang bilang tadi, uji materi undang-undang presiden threshold, ketentuan presiden threshold dan lain-lain kan itu mewakili warga negara karena memang ketentuan itu diatur oleh MK sendiri, warga negara bisa uji materi. Tapi kalau PMH kan nggak bisa Bang, harus dia dampak sendiri langsung. Karena kan kita bicara ini kan bicara kerugian material si penggugat, kecuali dia class action. Ada keterwakilan kelas namanya, keterwakilan kelompok itu beda. Nah, yang kedua, kalau hari ini kita lihat itu, kenapa hanya sekedar 2019? Ini Oke, kan itu juga belum saya singgung ya. Nah, ini kan Oke. menjadi pertanyaan-pertanyaan publik, Bang. Iya. Kok mereka mempersoalkan 2019? Artinya kayak saya bilang tadi, kalau saya ditunjuk jadi pengacaranya Presiden Jokowi, dalil-dalil seperti ini tentu sudah dapat dan sangat mudah dipatahkan. Dan yang kedua, apakah si penggugat pernah investigasi? Contohnya gini Bang, mereka menganggap SD, SMP, SMA, ijazah semua palsu. Pernah nggak mereka menelusuri langsung, mendatangi langsung pihak sekolah? Artinya mencari kebenaran dulu.
Misalnya yang mereka katakan hari ini palsu, mereka telusuri, oh ternyata aslinya begini. Ternyata yang mereka cross-check di KPU, ternyata beda. Nah, pernah nggak mereka melakukan ini? Artinya mengecek dulu sebelum mereka dalilkan. Ini gampang saya jawab. Pernah nggak Ali baca buku Jokowi Undercover-nya? Kalau itu saya belum, karena Makanya dia nanya begini. lah ya, artinya, Kalau dia baca dia tahu. Kalau Bambang Tri itu. kita bicara hukum kan bicara fakta dan That's data. okay. Nah, Okay. artinya kan kalau bicara asumsi, Bukan asumsi. Nanti nanti abang jelasin lah. Iya, Tapi saya maksud jelasin. Saya kan hari ini kalau Iya. saya sih menganggap mereka kan berasumsi. enggak asumsi. Berasumsinya kenapa saya bilang? Artinya ketika mereka mendalilkan itu palsu, apakah sebelumnya mereka pernah menginvestigasi? Oke, nanti Asli. langsung saya jawab ya. Yes. Langsung jawab. Ya. Silakan Bang. Nah, jadi gini. Soal yang terkait dengan apa tadi yang pertama tadi yang saya belum saya jawab? Dalil. Nah, dalil. Siapa yang mendalilkan ya? Jadi gini. Kalau gugatan ini cuma datang ke hakim, Pak Hakim, kami mengatakan ya mendapatkan informasi bahwa ini ijazahnya palsu. Maka terhadap permohonan seperti itu nggak usah diproses. Kenapa? Karena siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan itu tidak akan tercapai azas itu, kan begitu. Tapi tidak untuk kasus Bambang Tri ini. Jadi Bambang Tri itu kalau kita baca Jokowi Undercover, dia sudah melakukan investigasi. Makanya dia bisa membuat buku ratusan halaman. Jadi dia sudah datang ke sekolah, datang ke... Sorry aku potong Bang. Iya, Jadi Ali ini kan belum baca Jokowi Undercover 2. Jadi sebenarnya gini nih, investigasinya itu ada di buku itu. Di buku itu ada. Gitu. Nah, Paham. jadi dari Jokowi Undercover itu, dia sudah mendapatkan sejumlah dokumen. Bahkan di situ disebutkan ada perbedaan, ya kan, antara ijazah asli sama ijazah tidak aslinya. Kemudian Photoshop dan lain sebagainya, nama yang berbeda, kemudian nomor seri dan lain sebagainya, termasuk Nama juga dekan. ya nama dekan, ada kesalahan tertulis SMA 6 Jogja padahal SMA 6 Surakarta, SMA 6 Jogja itu yang Hari Mulyono itu. Nah, itu sudah lengkap apa yang diinvestigasi oleh Bambang Tri itu. Makanya dia berani membuat sebuah buku. Pertanyaannya, apakah itu valid apa enggak? Nah, Ya. untuk mengetahui valid apa enggak, kan pengadilan. Makanya dia gugat ke pengadilan. Nah, ketika dia menggugat ke pengadilan, tentu dia sudah mendalilkan palsu berdasarkan hasil investigasi dia, dan itu akan menjadi barang bukti dia. Oke. Nah, berdasarkan gugatan tersebut, kan hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Nggak boleh dia satu pihak. Karena kalau hakim cuma mendengarkan satu pihak, maka pihak yang digugat akan dirugikan. Maka dia panggil Jokowi, panggil MPR, panggil KPU, panggil Kemendikbudristek. Nah, dengan memanggil kedua belah pihak itu, dia akan memenuhi azas hukum untuk mendengarkan audi et al. Trump partem, mendengarkan kedua belah pihak. Nah, kalau seandainya misalnya dikatakan, wah, yang menggugat, yang mendalilkan, wah, itu udah menang dia. Karena dia sudah membawa bukti. Justru yang harus dilakukan pihak Jokowi ini adalah membantah bukti yang dibawa oleh Bambang Tri itu, penggugat. Karena penggugat itu membawa bukti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membantah dalil itu? Ya kan? Orang gampang mengatakan tunjukkan ijazah aslinya untuk membantah. Maka semua dalil itu walaupun dia sampai ratusan halaman akan gugur. Itu yang namanya alat bukti mahkota. Kan kira-kira begitu. Anda mau ngomong apapun nih aslinya. Tetapi pernyataan-pernyataan dari teman Pak Jokowi di Ambarukmo, pernyataan dari UGM, pernyataan dari kemarin ada Pak Bambang yang datang yang tadi, Teman sekolah dan itu nggak bernilai. Bukan bukti material. Iya, bukan. Tidak bernilai karena bukan itu bukti mahkotanya. Itu petunjuk. Itu petunjuk. Petunjuk, Ya, petunjuk bahwa dia pernah kuliah, pernah sekolah dan lain sebagainya. Tapi alat bukti mahkotanya itu adalah ijazah aslinya. Nah, ijazah asli itu dipegang Jokowi, tidak dipegang sekolah. Jadi sekolah kalau ditanya mana ijazah aslinya, ya mana tahu saya udah kasihkan.
ya kan? SD, SMP, kuliah juga begitu. Jadi ketika UGM mengatakan dia asli, nah UGM hanya mendasarkan diri pada catatan administratif bahwa si X ini pernah kuliah tahun 80, keluar tahun 85. Jadi sebatas dicatat. Iya, tapi jangan lupa Bambang Tri mendalilkan enggak. Pak Jokowi kalau dia sekolah terus 81 dia baru lulus sekolah. Jadi nggak mungkin dia masuk 80 karena dia Sri Adiningsi mengaku bahwa dia teman SMP. Sri Adiningsi sekolah terus ya lulusnya 81. Nah, kenapa 80? Saya sudah ceritakan tadi karena dia menggunakan ijazah orang tahun 80 dan menurut dalil Bambang Tri Jokowi nggak pernah kuliah. Gitu. Menurut Bambang Tri. Iya dong, kita kan harus menurut penggugat. Ini kan proses pembuktiannya kan belum. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi sekali lagi, yang penting itu sebenarnya harus dibuktikan. Nggak boleh punya asumsi bahwa Jokowi pasti benar, Jokowi pasti salah. Iya, nggak boleh. Harus pembuktian. Nggak Gitu. boleh. Tapi yang Bambang menarik- Tri pasti nipu. Iya, nggak boleh. Tapi yang menarik Mas, kalau bicara tadi, kita bicara proses hukumnya. Mungkin kalau bicara dari segi buku yang ditulis dan lain-lain, mungkin apa yang disampaikan Bang Refli kan berdasarkan buku tersebut. Tapi kalau bicara proses hukum hari ini, maka kalau kita kaitkan dengan asas yang tadi disampaikan Bang Refli itu, makanya ada istilah kalau si penggugat tidak bisa mendalilkan atau membuktikan gugatannya Mas, maka si tergugat itu terbebas untuk membuktikan. Artinya kayak saya bilang tadi, kalau bicara proses hukum, lu yang gugat palsu, mana aslinya. Jadi Jokowi ini nggak kayak kata Bang Refli, nggak mesti serta-merta dia berkewajiban membuktikan kalau bicara gugat perdata. Karena kalau bicara palsu dan asli hari ini ada namanya ranahnya pidana, itu bisa kepolisian yang ngecek. Artinya gini, kalau disangkakan palsu, berarti kan dia bisa dong membuat dokumen palsu, itu pasal 263 kalau dipidana. Tapi kan enggak. Kenapa dia membawa ke pengadilan? Gitu loh Mas. Dan dia gugat itu. Perbuatan melawan hukum secara pribadi beda dengan class action kalau ini disampaikan Bang Refli tadi, mewakili kelompok, dia satu mewakili 270 juta. Itu hal yang terpisah kalau bicara proses hukum yang mereka tempuh hari ini, gitu loh Mas. Jadi yang saya persoalkan itu Bang, sesungguhnya proses hukumnya Bang. Kalau proses yang Abang bilang tadi berdasarkan buku dan lain-lain itu mungkin kan sepihak. Dan belum tentu valid kalau kata Bang Refli. Jadi akhirnya pertanyaan seperti ini, seandainya ada seseorang yang ragu, terus bagaimana cara menggugatnya? Kalau misalnya memang Bambang Tri ini yakin kalau ada ijazah palsu, pembuktiannya gimana? Jadi gini. Bisa pakai ini Bang, lapor polisi Mas. Artinya gini, sorry, biar agak clear dulu. Misalnya menyatakan kayak contoh sertifikat. Mas Dhani mengatakan bahwasanya sertifikat yang dipegang si A palsu. Kenapa Mas Dhani bisa bilang palsu? Berarti megang asli. Iya dong. Kalau nggak, dasar hukumnya apa Mas Dhani bilang itu palsu? Artinya Mas Dhani pegang yang asli. Minimal pernah lihat yang asli. Minimal. Baru bisa mendalilkan itu palsu. Sehingga dengan langkah hukum pertama adalah lapor ke polisi. Itu namanya pasal 263. Dokumen palsu. Pembuat dokumen palsu. Nah, dalam konteks hari ini si Bambang Tri, pertanyaannya apa pernah dia lihat yang asli? Satu. Apa pernah atau dia pegang yang asli produknya? Juga belum tentu. Kalau berdasarkan investigasi mungkin dia cuma mengaitkan tanggal tahun. Enggak juga, dia lihat. Dia lihat. Bahkan dia lihat, dia foto. Makanya dia dapat foto-foto itu. Aslinya dari lihat di mana Bang? Kan aslinya kan dipegang Jokowi kayak Abang bilang. Bukan. Kan gini, ketika kita bicara tentang keaslian sebuah dokumen itu tidak mesti di Jokowi sendiri. Karena begini, bisa jadi di Jokowi itu tidak ada yang aslinya. Hati-hati. Bisa jadi nggak ada. Contoh ya, saya kasih contoh. Dia menyertakan ijazah tahun 80. Padahal harusnya dia tamat SMA 81. Kalau dicari aslinya nggak ada di Jokowi. Karena dia menggunakan fotokopi pasti. Yang aslinya punya orang. Tahu kan? Ini asli, ini fotokopi, lalu diperbaiki namanya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, dalam proses pembuktian, seorang Bambang Tri, dia akan mencari ijazah tahun 81 itu yang pernah keluar itu seperti apa formatnya. Nah, salah satu yang dia permasalahkan adalah format.
ternyata ijazah tahun 81 begini formatnya. Ijazah tahun 80 begini formatnya. Termasuk nomor induk. Ketika misalnya Pak Jokowi mengklaim nomor induk dia 8 berapa 200 sekian, Bambang Tri mengatakan nggak mungkin. Karena itu cuma 4 kelas. Satu kelas isinya 40. Ya kan? 40 kali 4 cuma 160, nggak mungkin 200-an. Ya kan, itu kan semua kan petunjuk. Nah, juga ketika ijazah S1. Ketika ijazah S1, dia bandingkan dengan ijazah-ijazah yang keluar pada tahun yang sama. Ijazah yang keluar pada tahun yang sama itu misalnya hurufnya biasanya menggunakan huruf indah. Huruf indah kan? Tulisannya. Ya, tulisan indah kan? Wah, Refli Harun. Tapi untuk kasus Joko Widodo, tulisan biasa, tulisannya Joko Widodo ditulis begitu doang. Coba lihat di bukunya itu. Nah, karena itu kan satu petunjuk. Oh, ternyata berbeda. Lalu kanan kirinya ada nomor yang versi yang ijazah dikeluarkan itu. Di Pak Jokowi nggak ada nomornya. Lalu di buku alumni tertulis asal SMA-nya SMA 6 Yogyakarta. SMA 6 Yogyakarta itu menurut Bambang Tri sekali lagi Hari Mulyono. Jadi barangkali dalam versi itu dia membuat lembaran sendiri tapi lupa mengubah semuanya, kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya banyak bukti yang sudah disampaikan. Maka sekarang pertanyaannya adalah untuk mematahkan bukti itu, Pak Jokowi harus menghadirkan ijazah dia yang asli. Pertanyaannya adalah kalau dia misalnya memang palsu ijazahnya, ini kan kita diskusi ya, maka kan tidak akan pernah ada yang asli itu di dia. Karena yang asli itu punya orang lain, paham kan maksud saya? Tahu. Iya kan? Jadi kalau misalnya, tolong Anda bawa ijazah yang belum tentu ada. Kalau memang ada, case close, selesai. Nggak gini, Bang. Gitu. Untuk lebih meluruskan satu hal ya. Iya. Pak Presiden itu wajib nggak datang ke pengadilan untuk memberikan ijazah yang asli? Wajib nggak hukum? Jadi bukan dia yang diwajibkan, tetapi hakim wajib memanggil. Oke. Jadi hakim wajib memanggil karena hakim tidak boleh berat sebelah. Ini ada gugatan dan gugatannya ini membawa bukti. Hakim tidak boleh sembunyi-sembunyi lalu tiba-tiba memutuskan dan membenarkan tanpa mendengarkan pihak yang digugat. Maka kemudian pihak yang digugat dipanggil juga. Hakim juga nggak bisa memutuskan bahwa ini adalah ijazah asli. Kalau misalnya tergugatnya tidak hadir dan tidak menggunakan kesempatan untuk membantah dalil yang disampaikan oleh penggugat, maka hakim bisa membenarkan itu. Karena gugatan penggugat dengan bukti-buktinya tidak dibantah. Artinya dianggap benar. Nah gitu. Gimana Pak? Jadi, prosesnya berarti gimana prosesnya? Kalau soal wajib hadir, mungkin benar yang disampaikan Bang Refli, tapi wajib membuktikan itu tidak wajib. Tetap dibebankan kepada si pendalil. Enggak, memang ini dia nggak salah. Ini dua terpisah, Mas. Iya, dia nggak salah. Jadi mesti paham dulu nih. Wajib hadir, artinya dipanggil pengadilan secara resmi karena tergugat, atau wajib membuktikan. Kalau wajib hadir, sesuai kata Bang Refli, namanya kalau panggilan sidang itu namanya relas. Ketika tergugat pasti dipanggil oleh majelis. Panggilan 1 nggak datang, panggilan 2, kan gitu. Maka kalau ini disebutlah putusan perstek. Tapi dalam konteks gugatan perdata ini, kalau Pak Jokowi tidak mesti hadir juga bisa, artinya bisa dikuasakan. Oh iya, jelas. Nah, artinya melalui pengacara itu sah, Mas. Tapi apakah kembali wajib membuktikan? Tidak wajib. Ini nggak wajib. Nah, artinya juga kalau tidak dibuktikan, artinya hakim bisa memutuskan bahwa itu palsu. Bisa, karena Bisa. dia tidak membawa yang asli si penggugat. Nah itu loh. Oh bukan begitu. Mas Randi bilang kalau misalnya Jokowi tidak mengkanter, sebenarnya gini, bukan membuktikan. Jadi kita harus balikin ke terminologi yang benarnya. Jadi terminologi yang benarnya memang beban pembuktian itu pada penggugat. Karena dia mendalilkan, maka dia harus membuktikan, ya kan? Sementara pihak tergugat itu punya option, apakah dia membantah atau tidak. Contoh misalnya,
wah ngapain gugatannya ngawur, saya bantah, nggak ada penting-pentingnya, ya kan? Nah, tetapi untuk menghormati pengadilan dia tetap hadir karena bisa diputus di luar kehadiran first take itu di luar kehadiran tergugat. Nah, tapi persoalannya adalah dalam kasus Bambang Tri ini justru Presiden Jokowi harus mematahkan apa yang didalilkan oleh Bambang Tri itu. Karena Bambang Tri itu tidak datang dengan kosongan. Dia datang dengan sejumlah bukti. Gitu lah. Dengan sejumlah dalil. Dan itu hasil dia investigasi yang menghasilkan buku dengan ratusan jumlah halaman dengan gambar-gambar dan bukti-bukti. Itu dalil tidak meyakinkan hakim. Misalnya dalil itu tidak meyakinkan hakim gimana? Loh, misalnya hakim itu kan harus memutus berdasarkan alat bukti. Alat buktinya tidak dibantah. Kan di dalam kasus pidana sama perdata beda. Dalam kasus pidana, hakim mencari kebenaran material. Contohnya begini, orang ini nggak bunuh, tapi semua saksi mengatakan bunuh. Tapi hakim merasa yakin dia nggak bunuh, maka berdasarkan keyakinan hakim bisa membebaskan dia. Tapi kalau perdata, hakim melihat bukti formilnya. Jadi siapa, contoh misalnya, Ali sama saya utang piutang. Tahu utang piutang, Mas Dani tahu. Tapi di pengadilan dia nggak bisa membuktikan bahwa saya berutang sama dia. Suratnya nggak ada, apanya nggak ada. Karena formil sifatnya, hakim mengatakan nggak ada utang piutang itu. Nah, ini formilnya Bambang Tri mengatakan ini ijazahnya palsu, buktinya ini dan lain sebagainya. Nah, bukti ini harus dibantah. Kalau nggak dibantah, maka hakim hanya punya ada bukti ini doang. Gitu loh. Bukti material. Iya, buktinya cuma ini doang. Nggak dibantah. Nah, gitu. tapi ada yang menarik, Mas. Sebelum menuju pembuktian, Bang, ini saya potong. Kayak saya bilang tadi, yang namanya PMH itu perbuatan melawan hukum harus ada unsur. Unsurnya itu ada 4 tadi yang disebut satu kesatuan. Kalau unsur PMH-nya tidak dapat tidak mengalami satu kesatuan unsur tadi, maka hakim dalam putusan sela bisa menyatakan itu NU. Gugatannya ditolak sebelum menuju pembuktian. Kalau tadi kata dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, artinya ketika tadi Bang Refli bilang misalnya Jokowi melalui kuasa hukumnya harus membuktikan yang asli pada saat itu pada saat proses pembuktian. Tapi sebelum menuju pembuktian harus ada yang namanya unsur tadi itu harus satu kesatuan, Mas. Kalau nggak ada unsur dari 4 itu, maka gugatan tidak dapat diterima, artinya ditolak. Nah, pertanyaan saya bilang tadi, ketika PMH ini, yang dirugikan apa? Yang rugiannya si Bambang Tri ini apa secara materi? Karena ini PMH loh, bukan class action. Artinya dia pribadi. Dan dalam gugatan ini dia tidak mengajak orang sebagai penggugat. Tidak mewakili kelompok apapun, dia pribadi loh. Misalnya mewakili kelompok, katakan masyarakat apa, kan gitu Bang. Atau mewakili organisasi apa, itu gugatan class action. Tapi ini enggak, tapi dia bawa badan sendiri. Tapi sebenarnya gini, saya luruskan dulu juga. Itu semuanya PMH juga, jadi perbuatan melawan hukum juga. Tapi jenis gugatan yang beda. Tapi ya ada gugatan individual, ada gugatan class action, kan gitu. Nah, justru saya berpikir ini kan harus ada dimensi politiknya. Hakim ini hari-hari belakangan ini akan pusing kepalanya. Bagaimana caranya menghindar? Seandainya memang indikasi, mohon maaf ya, indikasi palsu itu ada. Kenapa? Gila aja kita tiba-tiba hakim mengatakan itu palsu, ya kan? Itu kan kita harus berhitung politiknya. Makanya dalam gugatan sebelumnya Egy Sujana CS kan dinyatakan NU. NU itu bukan ditolak, tidak dapat diterima. Karena dianggap unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi. Nah, justru saya mengatakan sekarang hakim ini bukan sedang berpikir membuktikan. Hakim ini berpikir gaya Ali, yaitu gimana caranya menghindar dari memeriksa kasus ini, gitu, dengan mengatakan ini unsurnya tidak terpenuhi. Jadi dalil Ali ini bisa digunakan hakim kalau didengarnya nanti untuk menghindar.
Padahal ini gugatan sama PMH semua. Kalau dibilang kerugian ya Bambang tadi rugi. Jadi gini, dalam gugatan class action itu rugi semua orang, walaupun dia tidak menggugat, karena itu didalilkan kan. Dalam gugatan individual ini ya apalagi pasti rugi. Jadi ruginya itu tidak selalu material, non material juga. Ya tadi rasa malu, ya kan, dilecehkan sebagai warga negara, sebagai pemilih, Tapi kan kan gitu. kebiasaan hari ini kan orang hitungannya material, Bang. No. Karena kalau kita gugatan non material itu kan ada kan. Iya, tapi kan lazimnya bangsa Indonesia ini sampai hari ini gugatan itu kan lebih kepada Iya, tapi kalau boleh dong. boleh dong. disebutkan dalam posita bisa, tapi dalam prakteknya yang diputus hakim itu selalu yang material. Ya, tetapi masalahnya dia kan tidak menggugat ganti rugi. Dia cuma menggugat, Menyatakan asli, menyatakan, atau palsu. ya itu nggak apa-apa juga. Jadi justru ketika kalau Bambang Tri mengatakan berdasarkan itu saya minta 1 triliun, wah itu malah dilecehkan orang dia. Jadi suasananya begini Bang, suasananya Iya. kalau saya tangkap nih begini ya. Suasana yang saya tangkap gini, situasi hati masyarakat ini, kalau seandainya tadi apa NO Ya, Di dinyatakan tidak dapat diterima. apa tuh bahasa Belanda, Iya, itu. apa? Bahasa Belanda. Need van Krik apa onraad ya Oh, apa itu? Susah lah pokoknya. NO ya. NO tidak Iya. dapat diteruskan. Ya. Tidak dapat terima. Artinya ke proses pembuktian tidak bisa dilanjut. Seandainya Nggak bilang NO itu gampangnya. Kita mau masuk ke rumah Mas Dhani sudah sampai alamat tapi nggak bisa masuk pintu. Itu ditutup gitu. Nah itu kan. aja, nggak bisa masuk rumah itu aja. oh iya. Gitu. Jadi suasana hatinya ini jadi gini. Seandainya apa yang bukan disangkakan, apa yang diprediksi Ali tadi bahwa ini akan menjadi NO, Iya. ya kan? Lalu Bang Refli juga sama, kalau ini didengar oleh hakim ini pasti NO karena hakim akan segan Iya. Ada dimensi politiknya. karena ini dimensi politiknya, impact-nya luar biasa Iya. jika ini diteruskan, Iya. ya kan? Kalau seandainya itu terjadi tidak NO beneran, yang berdampak masyarakat. Akhirnya masyarakat berpikir bahwa ini memang Nggak ada. masuk beneran. Nggak ada dampak. Enggak buat masyarakat. Lah ya nggak ada dampak. Nggak. Masyarakat Artinya gugatan opini palsu itu terbantahkan, Mas. enggak dong. Enggak. Enggak begitu. Tidak masuk ke ranah pembuktian. Enggak. Begitu. Jadi gini. Justru enggak begitu. Jadi gini, NO itu belum dibuktikan. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa gugatan itu Tidak salah. terbukti. Iya. Tidak begitu. Tapi karena unsurnya tidak terpenuhi, maka hakim menolak untuk memeriksa lebih lanjut. Nah, karena itu terhadap NO ini bisa dilakukan gugatan ulang. Misalnya pejabat yang Ya, misalnya dilakukan gugatan class action. iya. Ya, Gitu. itu Misal. pembahasan lain. Ya, Tapi it's dalam okay. konteks hari ini, kayak kata Bang Refli tadi, bahwa peluang NO itu bukan berdasarkan, kalau saya berpribadi Bang, bukan suasana politik, Bos. Hakim itu kan independensinya jelas. Ini pelajaran Masa. ini pelajaran pengantar ilmu hukum ini baru. Ini kan beliau dosen. Belum sosiologi hukum dia. Artinya Bang, yang mau saya sampaikan di sini, kalau kita mengatakan semua dikaitkan dengan politik ini kan seni yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau sebaliknya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu kan kalau bicara dimensi sosiologis, kata Maksud Bang saya Refli. gini, kalau seandainya ini NO itu Artinya unsur tidak terpenuhi, titik. Iya, unsur. Bukan. Kalau NO itu artinya perdebatan ini belum selesai. Jadi spekulasi liar di masyarakat akan terus berkembang. Iya. Karena makanya Jadi jangan salahkan masyarakat Iya. jika berpikir bahwa nanti ini karena ijazahnya memang palsu. karena itu menurut Nggak saya bisa nyalain masyarakat. Kalau memang berpikir seperti gini, itu. sebenarnya ini imbauan aja untuk Presiden Jokowi mudah. Kalau memang ijazahnya tidak palsu, maka segera saja ikutin persidangan, bawa yang aslinya, tunjukkan, case close, selesai. Udah 100% tidak akan ada lagi gugatan atau perdebatan di masyarakat. Kalau masih ada yang mempermasalahkan itu hoax. Karena sudah ada ditunjukkan yang aslinya. Nah, sementara ini, sepanjang atau sependek yang saya tahu, belum pernah sekalipun Presiden Jokowi itu menunjukkan ijazahnya yang asli itu. Yang asli itu yang bukan fotokopian, loh. Menunjukkan kepada siapa nih Bang? Kepada publik, Hakim kepada ya enggak Apalagi kalau suasana dalam saya. konteks ini Ah, kan perdebatannya kan sebelum disampaikan ke pengadilan
itu kan sudah menjadi spekulasi publik. Kan harusnya untuk menjawab publik itu tinggal dibawa aja yang aslinya. Ini loh, press conference, ini yang aslinya, bisa dicek. Silakan difoto, ya kan? Nah, yang ada adalah fotokopi, padahal fotokopi itu sendiri kan bisa kita palsukan, ya kan? Fotokopi satu, tipek. Tapi pada saat Nama, daftar KPU wajib bawa asli nggak bang untuk verifikasi? Kenapa? Pada saat pendaftaran KPU pasti kan minta verifikasi dong lihat yang asli. Kayak KTP nih. Enggak. Itu sepanjang Bang Refli tahu diminta nggak untuk verifikasi? Jadi Anda bayangkan ya, ketika pemilihan presiden ya, terbayang nggak KPU itu mau minta ijazah asli? Jadi karena dia sudah berpikir pasti nggak mungkin palsu kan begitu. Karena itu ijazah yang dilegalisir itu sudah dianggap asli. Kan ijazah kan harus dilegalisir. Betul. Pertanyaannya siapa legalisirnya? Ya sudah, asumsinya adalah yang bersangkutan kan, universitas atau SD, SMP, sekolah yang bersangkutan. Padahal legalisir pun bisa dibikin di luar juga kan, karena kan fotokopiannya. Nah, kalau kita bicara tentang kehati-hatian, harusnya apapun yang dilegalisir, ketika dipanggil harus ditunjukkan aslinya. Buat verifikasi. Buat verifikasi. Bayangan saya dalam kasus ini, mungkin enggak. Karena KPU berpikir, masa kelasnya presiden kok kita kayak bisa seperti... aja mungkin juga, ya diverifikasi kan. Oke. Gitu, Karena itu... Nggak liar gitu loh bang. Enggak. Saya enggak bicara liar. Iya. Ketika itu memang kemungkinan diverifikasi, maka KPU harus memberikan keterangan di dalam persidangan bahwa kami sudah lakukan verifikasi terhadap yang aslinya. Maka hakim bisa memerintahkan, oh kalau begitu tolong pihak tergugat satu hadirkan yang aslinya. Kenapa? Karena kita ingin mencari kebenaran yang material, bukan kebenaran formil. Nah, yang dilakukan oleh presiden dan punggawa-punggawanya menurut saya tidak produktif kalau memang dia punya yang aslinya. Kenapa? Mengumpulkan teman misalnya, lalu ada teman yang memberikan statement, lalu kemudian bantah-membantah di media massa dan media sosial. Padahal ranahnya udah ranah Iya, pengadilan. saling ejek-mengejek, menangkap Bambang Tri, kan kira-kira begitu, sama Gus Nur. Sehingga orang bertanya, ini simple, tunjukin aja yang aslinya, selesai. Kok ribet amat, ya kan? Misalnya gini, Ali mengatakan ijazah saya palsu. Udah, saya balik ke rumah, saya kumpul, gitu. bawa yang asli, selesai. Nah, memang dalam teori perdata, Ali ngomong, yang buktikan kan Ali. Oke, tapi kan nama buruknya di saya. Sebagai orang yang pengen nama baiknya terpelihara, saya harus defense dong. Langsung pada kesempatan pertama, nih, kalau kamu ngomong lagi palsu, saya tuntut kamu. Kan kira-kira begitu setelah saya tunjukkan yang aslinya. Nah, itu yang belum pernah dilakukan oleh presiden sepanjang atas pendek pengetahuan saya. Jadi dia belum pernah press conference, entah presidennya, entah setneknya, yang mengatakan dan membawa yang asli itu. UGM kemarin, dia kan cuma mengatakan, dia tidak membawa dokumen apa-apa, karena dia nggak punya. Kan yang aslinya itu harusnya dipegang Jokowi. Tapi kalau pakai, ini mohon maaf ya bang, Iya. artinya saya berbeda dengan abang. Kalau mau pakai paradigma berpikir abang bilang tadi, setiap yang diduga harus membuktikan rame-rame, itu kan menjadi kacau negara ini bang. Artinya, jangankan presiden, kita duga Mas Dhani palsu, Mas Dhani mesti konferensi pers. Nggak bisa. Harus ada Menteri, buktinya. Harus ada buktinya. lah itu tadi, yang Ya, kalau apa Bambang Tri kan udah bikin satu Udah. bukti yang persoalan buku itu kan masih divalidasi mas, mesti jelas. Dan sampai hari ini kan kata Bang Refli, apakah itu benar atau tidak? Oh iya itu. Sampai hari ini dipertanyakan juga buku. Oh enggak, itu karena dalam proses perdata itu, kalau seandainya tidak ada bukti tandingan, maka bukti itu dianggap benar. Iya bang, enggak maksud saya tadi Gitu ya. kalau dengan dalil yang abang bilang tadi harus dengan mengkonferensi pers terus membuktikan lah. Kalau semua masyarakat enggak semua juga enggak. Cuman Bambang Tri kalau bukan, misalnya contohnya Mas Dhani nih, gua curiga dengan menteri ini palsu misalnya. Mas Dhani dapat yang palsu enggak mungkin dari seran orang gitu. Karena gua enggak dapat. Ya misalnya. Enggak. Tadi No. Secara faktual, yang mempermasalahkan ijazah palsu itu kan objeknya kan cuma ijazah palsu doang. Lah iya. Nggak mungkin misalnya, wah dulu Jokowi itu nggak pinter,
Lalu saya press conference, itu nggak penting. Enggak, Jadi maksudnya ada dalam yang, konteks ijazah, Bang. nah, I Kita know, kan bisa juga tapi ada hal yang penting, ada hal yang penting, ada hal yang nggak penting. Kalau saya misalnya dikatakan Refli Harun bodoh, biarin aja. Enggak, ini kita Ngapain bicara saya- itunya, Bang. No, I mean, ijazahnya. I know. Mm-mm. Tapi ketika orang mengatakan Refli Harun ijazahnya palsu, oh nggak bisa saya diamkan. Kenapa? Karena itu berkonsekuensi pada banyak hal. Salah satunya adalah dengan profesi saya. Ya kan? Artinya nggak sah dong saya menandatangani apapun dengan nama baik saya, dengan kehormatan keluarga saya. Kalau saya tidak defense untuk hal seperti itu, justru saya merendahkan diri saya sendiri. Gitu loh. Tapi kalau orang mengatakan Refli Harun bodoh, bodoh amat. Cuma bukan konteks lain. Kan gitu. Ya. Atau Refli Harun itu Terlalu pintar. gitu apalah gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita buktikan, ada hal yang tidak perlu kita buktikan. Nah, dalam konteks ini saya berpendapat perlu dibuktikan agar spekulasi itu berhenti. Kan gimana caranya membungkam mulut orang bahwa Mas Dhani, ini ijazahnya palsu loh Mas Dhani. Salah satu-satunya cara tunjukkan yang asli, selesai. Nah, gitu. saya sepakat dengan Bang Refli harus dibuktikan. Tapi membuktikan ini bukan di Pak Jokowi, tapi di penggugat. Artinya harus dibuktikan tapi di penggugat, bukan di tergugat. Gitu loh Mas Dhani. Loh, bukan begitu. Memang iya beban pembuktian di penggugat, tapi penggugat itu sudah membuktikan. Dia kan membawa alat bukti. Jadi alat bukti itu sudah ditunjukkan kepada hakim. Nah, alat bukti itu harus diuji dengan apa? Diuji dengan alat bukti tandingan. Kalau tidak ada alat bukti tandingannya, maka hakim bisa membenarkan itu. Tapi itu lagi-lagi kalau masuk ke proses pembuktian, Bang. Tapi kalau feeling saya, itu beda lagi. Itu kita balik lagi. bukan, artinya kan itu betul pembuktian tadi. Tapi kalau menurut saya dalam case ini pasti NU. Karena unsur PMH tadi tidak terpenuhi. Jadi ya, kalau terpenuhi gimana? Supaya terpenuhi harus class action ya berarti? Ya masa saya mau ngajarin penggugat gimana sih? Loh, enggak. Nah, itu kan artinya begini yang mau saya sampaikan. Kalau saya mengatakan harus class action dan lain, berarti kan saya mengajari mereka. Kan nggak bagus. Ali Lubis bilang kan ini kan nggak akan terpenuhi. Tapi aneh nih ya. Ini kan kita berdiskusi ya. Kalau dalam berdiskusi itu kita nggak apa-apa ngomong secara akademik ya. Jadi gini, saya nih ngomong itu bukan karena saya nggak suka dengan Presiden Jokowi, tapi saya ngomong secara akademik. Hukumnya begini. Ngapain kita misalnya nanti takut omongan kita diinikan? Enggak lah, kita kan ngomong apa adanya. Jadi menurut Gitu. Ali sarjana hukum, Ali Lubis sarjana hukum ini tidak akan terbukti karena ini digugat oleh perorangan. Ya harusnya class action. Class action. Berarti Gitu. kalau Pejabat aja nantinya mewakili. Nah artinya kalau hakim tidak melakukan yang namanya legal breakthrough, terobosan hukum, masalahnya ini akan berlarut. Jadi nanti ya Bambang Tri dinyatakan tidak dapat diterima NU karena menurut pikiran beliau kan saya udah bilang hakim sedang mencari cara kan bagaimana dia menghindar dari bola panas ini. Kalau dia dalilnya faktanya memang bola panas. iya, kalau dalilnya mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsurnya, maka kan berarti kan belum ditolak. Salah satu unsurnya adalah ini bukan gugatan class action. PMH juga ya, PMH individual class action. Harus class action. Udah, nanti orang gugat lagi, nggak selesai juga. Padahal substansinya sederhana. Iya. Yaitu soal ijazah palsu apa enggak. Jadi kita ribut sama prosedurnya, tapi substansinya yang mudah. Bahkan malam ini pun, kalau istana melakukan press conference, selesai. Nih, bawa yang asli ya. Disorot kamera dan lain sebagainya. Proses hukum tetap jalan. Tapi mungkin begitu sudah ada yang asli yang udah kelihatan cetol Proses welo-welo, hukumnya nggak terlalu penting udah. ya nggak penting lagi, cuman paling formalitas doang. Tapi sekarang kita masih bertanya-tanya. The question di dalam publik itu adalah ada nggak sih Presiden Jokowi itu memegang ijazah aslinya? Itu aja. Ada nggak? Gitu. Kalau Itu aja. Ali ya gimana perasaan Ali dalam ada nggak kira-kira? Kalau bicara perasaan, ya susah Mas. Karena perasaan. artinya kan persoalan kan dirasa-rasa, enggak dong? Dirasa-rasa itu kan rasa apakah ada atau tidak kan rasa. Tapi saya berkeyakinan ada, Pak. Enggak. Kalau bicara keyakinan,
secara pribadi saya itu yakin Pak Jokowi punya ijazah asli. Kenapa? Namanya orang sekolah tentu lulus. Enggak juga. Enggak, logikanya Enggak arti gini Mas. Ketika udah bicara SD bernaik jenjang dengan SMP kan perlu ijazah Mas, nggak mungkin memang dong. lulus. Iya, cuman kan yang dicurigai oleh Iya, dia menggunakan tadi sekuensial karena dia menggunakan ijazah ujungnya itu tamatan 80. Ini kan versi Bang Rapi nanya apakah pertanyaan Mas Dani nggak? Pertanyaan Mas Dani apakah yakin Pak Jokowi punya ijazah aslinya? Saya yakin punya. Nah, kalau yakin punya, omong sama Pak Jokowi. Pak, udahlah Pak, susah-susah kan Bapak kan ada. Tunjukin aja ke pengadilan. Soalnya kan itu bukan kuasa hukumnya Pak Jokowi. Kan itu jadi ngelamar. bukan ngelamar. Artinya kewenangan menyampaikan itu juga tidak ada kan itu Bang. Itu loh intinya Mas, gitu loh. Sampaikan ke publik aja nggak apa-apa. Nanti kan dibaca, ditonton misalnya. Tapi sekali lagi, betul kata Mas Dani, kita itu tidak sedang menghakimi orang. Kita ini berbicara tentang sebuah proses hukum. Nah, kebetulan ini karena bola panas, seorang presiden yang digugat, dan ini konsekuensinya berat sekali. Karena apalagi yang menggugat udah masuk polisi. Iya, karena konsekuensinya adalah ya, kalau dia misalnya dikatakan palsu, kan saya sudah katakan pemberhentian presiden. Tapi tidak itu saja. Jokowi bisa dicoret sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena dianggap dari awal tidak memenuhi syarat. Artinya, mungkin dia tidak wajib mengembalikan semua fasilitas yang diberikan, tapi the next on dia nggak akan memperoleh fasilitas sebagai mantan presiden. Itu konsekuensinya. Bisa. Misalnya, dapat rumah, ya kan? Kalau nggak salah mantan presiden dapat rumah di Menteng tuh pulau. Iya. Ex anak presiden juga dikawal kan? Iya. Fasilitas itu. Iya, pokoknya fasilitasnya. Jadi bisa dihapus. Kalau dia mungkin dihapus sebagai presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat dari awal, maka konsekuensi ke depannya ya begitu. Nah, pertanyaan ada yang menarik tadi. Kok nggak digugat 2014? Karena kalau dia gugat 2014 itu tambah ribet pembuktiannya. Kenapa? Berarti KPU harus membuktikan dua hal. Pendaftaran 2014 dan pendaftaran 2019. Jadi sebenarnya cukup dibuktikan satu palsunya, maka ini penggugat ini baik. Yang dihapuskan itu cuma 2019, 2024. Ya. Tapi kan baik menjadi problem lagi Bang, kalau Abang bilang tadi itu kan nggak bisa dipisahkan dengan momen 2014. Nah, gini, iya, itu tergantung DPR-nya nanti dalam proses impeachment pemakzulan. Gitu. Jadi, apakah kemudian nanti Donald Trump ketika dia sudah selesai masa jabatan dia tetap dimakzulkan kan? Walaupun nggak berhasil kalau nggak salah. Saya lupa ingat, tapi yang jelas ketika dia sudah berhenti, proses pemakzulan tetap jalan. Kenapa? Karena untuk konsekuensi ke depannya dia tidak boleh lagi nyalon misalnya karena dianggap melakukan kesalahan. Nah, ini ke depannya dia dicoret tuh dari daftar presiden Republik Indonesia itu misalnya karena dianggap dari awal dia tidak memenuhi syarat. Nah, sebenarnya kepentingan dia kan hanya mengatakan ini ijazahnya palsu, that's all. Konsekuensi politiknya itu diserahkan pada proses politik DPR, MK, sama MPR karena hukum itu kan tidak hanya law on the paper tapi law in action. Contohnya begini misalnya, dalam proses pemberhentian presiden kan cuma mengatakan berhenti dan tidak berhenti. Nggak ada yang mengevaluasi apakah dia tercatat sebagai presiden yang lalu apa enggak. Tapi karena ini kasusnya spesifik, maka kita bicara hukum yang berkembang ya dalam aksi, dalam tindakan. Nanti putusan MK bisa aja mengatakan begitu. Dalil Anda terbukti menyatakan bahwa presiden memang melanggar, ya kan? Tidak memenuhi syarat sebagai presiden Republik Indonesia, tidak lagi memenuhi syarat, dan pernyataan tidak memenuhi syarat itu sejak 2014, misalnya begitu. Tapi dibilang, adapun hal-hal yang sudah dilakukan oleh presiden dianggap tetap sah karena sampai putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kan bisa aja dia bikin begitu. Seperti Hendarman Supandji tadi, walaupun dikatakan masa jabatannya berakhir di sini, tidak mundur. Ya, dampaknya tidak mundur. Karena kalau dampaknya mundur, itu kacau negara kita. Semua tidak sah jadinya. Kalau misalnya Mas Dani pernah mendapatkan
penghargaan dari presiden nggak sah juga. mending kalau yang berbau uang harus dikembalikan, itu nggak sah itu misalnya gitu. Nah, jadi next on aja ke depan, tapi ke belakangnya enggak. Cuma catatan sejarahnya itu dicoret. Dia tidak bisa lagi dicantumkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Misalnya begitu. Nah, ini adalah ketatanegaraan. Nanti bagaimana proses selanjutnya berdampak kepada tata negara tadi. Iya, proses selanjutnya memang tergantung dinamika politik. Termasuk begini spekulasinya, dinyatakan ijazah palsu, dia nggak mau mengundurkan diri. Oke, Presiden DPR tidak mau memakzulkan. Gimana coba? Maka kita akan hidup dalam bara, ya kan? Dinyatakan palsu, tapi nggak mau mengundurkan diri. DPR nggak mau memproses. Maka people power akhirnya kan, dan akhirnya tidak lagi jalur konstitusional, tapi ekstra konstitusional yang dipakai. Nah, kita kan tidak ingin begitu, tidak ingin ini membawa konsekuensi yang besar. Padahal masalahnya simpel, ya kan? Kalau memang ada yang asli, ya tunjukkan yang aslinya. Kalau nggak ada, ya mundur aja, kira-kira begitu. Kan mana kan, udah mundur, case close juga, selesai. Jadi menurut Ali Lubis Esa, kenapa nih Pak Jokowi kalau nggak nunjukin ijazah asli, kenapa? Apa emang sengaja gangguin Bambang Tri atau gimana? Kalau dilihat dari asas hukum tadi, tidak wajib, itu aja. Ya, tapi kan Ya, gini. pertanyaan Mas Edi kan kenapa? Kalau misalnya ada orang yang menggugat bahwa ijazah Ahmad Dhani palsu, itu gak ada masalah karena Ahmad Dhani kan bukan pejabat publik. Ini kan presiden kan pejabat publik. Lah iya, itu paham. Itu tapi jadi- persoalannya tidak wajib, Mas. Enggak, ini bukan masalah hukumnya, ini masalah dampak sosial sebagai pejabat publik gitu. Sebagai pejabat publik, ini kita kalau bicara secara hukum, presiden tidak wajib Ya, secara hukum, tapi kalau secara sosial ya wajib lah sebagai pejabat publik, ya harus dipercaya oleh warga negaranya. Ya, kalau itu kita kalau saya ya. sih kita nunggu waktu ya kalau bicara kata Kenapa kok nggak langsung aja sih kenapa harus membuat polemik gitu? Kenapa nggak harus aja tunjukin yang asli gitu loh? Lah ini mah tidak polemik, Mas. Ini kan udah masuk ranah pengadilan, itu tidak ada polemik. Nggak sebelum masuk ranah pengadilan. Ya cuman Bambang Tri yang persoalkan. Ya cuman dia berpolemik. Masyarakat tidak berpolemik. Kan berdasarkan buku Jokowi Undercover. Tapi gini, kalau Ali Bambang Tri yang berpolemik. enggak juga, kalau Ali lihat, saya kan podcast setiap hari itu soal ijazah palsu ini. Kalau lihat masyarakat luar biasa mereka. Bahkan sebenarnya sudah mulai kasar banget, sudah menganggap bahwa apa yang dikatakan Bambang Tri itu benar. Coba lihat, saya bisa buktikan tuh kalau misalnya saya nge-YouTube soal ijazah palsu, kan ada langsung komen tuh. Wah, itu komen-komennya itu udah luar biasa. Harus channel Bang ya. Oh iya. Akun channel Mas. Di sini juga sama. Iya, sama. Jadi sama semua. Jadi nggak juga. Tapi kalau dalam diskusi ini Bang, saya menekankan titik berat itu kepada prosedur hukumnya Bang. Ya, dia formal sih, formal. Iya, artinya sudut pandang saya kan praktisi hukum Mas Dhani. Artinya melihat dari sudut pandang proses gugatan itu gitu loh. Kalau tadi Bang Refli menceritakan panjang lebar segala macam, mungkin dari sisi lain. Tadi Bang Refli udah cerita soal dampak kita terhadap tata negara, seandainya itu dan lain-lain itu. Tapi kalau saya pribadi melihat dari sisi hukum atau dari sisi proses untuk penggugat itu loh, gitu loh Mas. Jadi di luar konteks itu kan masih antara valid dan tidak valid. Udah, kalau dari sisi hukum itu nggak perlu tanya lagi kan. Kan Nah. sudah jelas Ali Lubis sarjana hukum mengatakan bahwa ini pasti NO karena ini adalah bukan class action. Kan udah jelas. Gue nggak Unsurnya tidak terpenuhi. Iya, gue nggak nanya lagi kalau itu. Ya, makanya. Ya, dan itu pendapat. Dan jadi kita hormati aja pendapatnya kan. Nah, sekarang kita beranjak kepada aspek non hukumnya. Aspek non hukum yang kita harus kita garis bawahi adalah yang namanya good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu ada kewajiban-kewajiban publik bagi pejabat publik. Jadi walaupun dia tidak tertulis dalam undang-undang, maka dalam proses dalam teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik itu, hal-hal yang baik
yang sudah dipraktikkan di negara-negara lain itu bisa dipakai juga di Indonesia. Contoh misalnya, Bang ya. ya transparansi, Misalnya, ya kan, akuntabilitas. Jadi kalau kita bicara transparansi dalam konteks ini, ya presiden harus transparan. Transparan itu menunjukkan ada nggak ijazahnya. bukan aspek hukumnya ya. Iya, bukan aspek hukum, tapi aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Kenapa? Karena dia public official, pejabat publik. Karena dia pejabat publik, dia ada kewajiban publik. Beda sama kita. Contoh misalnya, saya boleh terima apa aja. Mau terima mercy, boleh. Saya juga. Iya kan? Saya juga mau. Terima apapun, apa bisa boleh. Karena saya bukan pejabat publik. Tapi once Anda menjadi pejabat publik, terima sesuatu lebih dari 1 juta aja nggak boleh.